Negara kecil yang berbentuk semenanjung di Timur Tengah ini, memiliki luas hampir sama dengan luas provinsi yang ada di Indonesia, yaitu Banten. Negara yang berbatasan dengan Arab Saudi di sebelah selatan, dan Teluk Persia di sebelah utara ini, merupakan salah satu negara tajir, yang ada di Timur Tengah. Siapa yang tak kenal dengan negara Qatar, negara yang merdeka pada tahun 1971, memiliki cadangan gas alam cair terbesar ketiga di dunia. Qatar termasuk negara dengan pendapatan ekonomi tinggi, akibat ditopang oleh cadangan gas alam dan minyaknya yang masuk ke dalam terbesar ketiga sedunia. Jadi tak heran jika, negara ini masuk ke dalam negara berpendapatan per kapita tertinggi sedunia. Qatar, dinilai sebagai negara yang memiliki indeks pembangunan manusia yang sangat tinggi, dan dinilai paling baik di antara negara Arab lainnya. Qatar juga memiliki pengaruh cukup kuat di Jazirah Arab, itu dibuktikan dengan mendukung beberapa kelompok pemberontak selama musim semi Arab, baik secara finansial maupun melalui grup media global mereka, jaringan media Al Jazeera. Untuk ukurannya sendiri, negara Qatar memegang pengaruh yang cukup penting di dunia. Dan yang ditunggu-tunggu saat ini, Qatar sedang mempersiapkan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022, hal ini membuat negara tersebut merupakan negara Arab pertama, yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Pada tahun 2017, Mesir, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Arab Saudi memutus hubungan diplomatik dengan negara Qatar dan melabeli negara Qatar sebagai negara teroris, yang menyebabkan krisis diplomatik Qatar pada tahun 2017 yang lalu. Luas dataran Qatar, hanya sebesar 160 km dan lebih kecil, jika dibandingkan dengan negara bagian Connecticut yang ada di Amerika Serikat. Dataran Qatar terdiri dari gurun pasir, dan Jabal Dukhan merupakan tempat tertinggi di negara Qatar. Yang lebih menguntungkan lagi, wilayah ini mengandung jumlah gas alam yang sangat besar. Jumlah penduduk di negara Qatar berfluktuasi tergantung musim, itu disebabkan negara ini sangat bergantung dari migran asingnya. Di tahun 2017, total populasi penduduk Qatar mencapai 2,6 juta, di mana warga negara Qatar hanya 12%, atau hanya 313.000 orang dari total populasi, dan 2,3 juta lainnya merupakan ekspatriat. Warga asing non-Arab yang menyumbang mayoritas populasi di Qatar adalah 350.000 orang Nepal, diikuti 280.000 orang Bangladesh, lalu 260.000 orang Filipina, 200.000 orang Mesir, 145.000 orang Sri Lanka, serta 125.000 orang Pakistan, dan orang India yang menjadi penyumbang terbesar, mencapai 650.000 orang pada tahun 2017. Mayoritas penduduk yang ada di Qatar ini memeluk agama Islam, hal itu yang menjadi salah satu membuat agama Islam menjadi agama resmi di negara tersebut. Qatar juga terdiri dari banyak ekspatriat yang bekerja di Qatar ke dalam industri minyak. Kebanyakan Muslim yang ada di Qatar mengikuti aliran Islam Sunni, sementara Muslim yang mengikuti Syiah sekitar 20%. Jika dipersentasekan, penduduk di negara ini 67,7% Muslim, lalu 13,8% Kristen. Diikuti 13,8% Hindu dan 3,1% Buddha, serta agama dan kepercayaan lainnya sekitar 1,6%. Hukum syariat merupakan sumber utama legislasi negara Qatar menurut konstitusi Qatar. Sedangkan untuk penganut Kristen, mayoritas berasal dari ekspatriat asal Eropa yang bekerja di negara Qatar. Sejak tahun 2008, penganut Kristen diizinkan untuk membangun sebuah gereja yang dananya berasal dari pemerintah. Meskipun kegiatan misionaris asing tidak diperbolehkan. Beberapa gereja yang aktif di negara Qatar antara lain, Gereja Anglikan Epiphani, Gereja Ortodoks Suriah Malankara, Gereja Bunda Rosario, dan Gereja Martoma. Bahasa resmi yang digunakan negara Qatar adalah bahasa Arab, dengan Arab Qatar menjadi dialek lokal. Sedangkan, untuk bahasa bagi kaum tunarungu adalah bahasa tanda Qatar. Bahasa Inggris merupakan bahasa kedua yang digunakan, dan lingua franca yang sedang populer saat ini, terutama untuk penggunaan komersial. Bahasa Inggris sangat berguna untuk berkomunikasi dengan komunitas asing Qatar yang diketahui sangatlah besar. Banyak juga bahasa lain yang digunakan di negara ini, seperti bahasa Urdu, Telugu, Bengali, Baluchi, Pashto, Tamil, Hindi, Nepal, Tagalog, Malayalam, dan Sinhala.
Sedangkan dalam dunia pendidikan, Qatar telah mempekerjakan Rand Corporation untuk mereformasi sistem pendidikan K-12-nya. Melalui Yayasan Qatar, Qatar membangun kota pendidikan, sebuah kampus yang di dalamnya memiliki cabang lokal mulai dari Sekolah Ilmu Komputer Carnegie Mellon, Sekolah Kedokteran Weill Cornell, Universitas Texas A&M, Sekolah Layanan Asing Universitas Georgetown, dan Virginia Commonwealth University. Emir Qatar saat ini, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, sudah membentuk Dewan Pendidikan Tertinggi pada tahun 2002 yang lalu. Dewan ini dibentuk untuk mengontrol dan mengarahkan pendidikan, mulai dari balita hingga universitas. Tingkat buta huruf di negara Qatar, sebesar 3,1% untuk pria dan 4,2% untuk wanita pada tahun 2012, terendah di dunia Arab tetapi urutan ke-86 di dunia. Di negara tersebut, mewajibkan setiap warga negara untuk sekolah mulai dari taman kanak-kanak, sampai sekolah menengah atas. Universitas Qatar, merupakan lembaga pendidikan tertinggi tertua dan terbesar di negara ini, yang didirikan tahun 1973. Dari segi ekonomi, awalnya ekonomi Qatar difokuskan pada sektor perikanan dan mutiara, tetapi setelah munculnya mutiara yang dibudidayakan dari Jepang, pada tahun 1920-an dan 1930-an, mengakibatkan industri mutiara negara Qatar jatuh. Hal itu membuat Qatar melakukan transformasi ekonomi yang terjadi pada tahun 1940, yaitu ketika menemukan minyak bumi di lapangan Dukhan. Saat ini, pemasukan utama Qatar berasal dari ekspor minyak dan gas bumi. Simpanan minyak negara Qatar diperkirakan sebesar 15 miliar barel atau 2,4 km kubik. Dengan tidak adanya pajak penghasilan, Qatar, bersama Bahrain, menjadi salah satu negara dengan tingkat pajak terendah di dunia. Hukum korporat mewajibkan tiap perusahaan Qatar untuk memegang minimum 51% saham perusahaan di negara ini. Dalam beberapa tahun ke depan, negara ini diperkirakan akan tetap fokus pada gas bumi dan minyak, dan sudah mulai mengembangkan sektor swasta. Pada tahun 2004, Qatar Science dan Technology Park telah dibuka, yang bertujuan untuk menarik dan melayani berbagai usaha berbasis teknologi, baik dari dalam maupun luar negara Qatar. Qatar sangat mengandalkan tenaga asing untuk pertumbuhan ekonominya, sampai taraf pekerja migran mencapai 86% dari total populasi penduduk, dan sekitar 94% angkatan kerja. Namun, negara Qatar juga sering mendapat kritikan dari Konfederasi Serikat Dagang Internasional, karena pertumbuhan ekonomi Qatar hampir selalu ditopang oleh gas alam dan minyak bumi, sejak pertama kali ditemukan pada tahun 1940. Qatar hampir tidak menerapkan pajak, tetapi otoritas negara berencana untuk menerapkannya pada barang mewah dan makanan siap saji. Pajak ini akan diimplementasikan pada barang yang dapat membahayakan kesehatan seperti makanan siap saji, minuman ringan, dan rokok. Awal mula rencana kebijakan ini, diperkirakan dampak dari jatuhnya harga minyak sehingga menyebabkan negara ini defisit pada tahun 2016. Tak hanya itu, jumlah pemotongan tenaga kerja juga meningkat dari perusahaan minyak dan sektor lembaga negara lainnya. Selain itu, Qatar juga memiliki sistem komunikasi yang modern yang terletak di Doha. Sistem ini bekerja memakai penggunaan 2 Intelsat dan 1 Arabsat. Tel dan Vodafone merupakan perusahaan telekomunikasi yang resmi di Qatar. Tel juga menjadi ISP di negara Qatar yang diberi nama Internet Qatar. Selain itu, Qatar juga memiliki stasiun televisi, yang dinamai Al Jazeera yang didukung oleh Emir Qatar. Manusia mungkin telah tinggal di negara Qatar setidaknya selama 7.500 tahun yang lalu. Sepanjang sejarah, tercatat penduduk awal seperti orang Qatar, mengandalkan laut untuk kehidupan mereka. Temuan arkeologis termasuk tembikar dicat yang diperdagangkan dari Mesopotamia, tulang ikan dan perangkap, serta alat batu api. Sekitar tahun 1700, para migran Arab mulai menetap di sepanjang pantai Qatar guna memulai penyelaman mutiara. Mereka diperintah oleh klan Bani Khalid, yang saat itu menguasai pantai dari tempat yang sekarang menjadi Irak bagian selatan melalui Qatar. Pelabuhan Zubarah merupakan ibu kota daerah bagi Bani Khalid dan juga sebagai pelabuhan transit utama untuk barang. Pada tahun 1783, Bani Khalid kehilangan semenanjung ketika keluarga Al-Khalifah yang berasal dari Bahrain merebut Qatar. Bahrain menjadi pusat pembajakan di Teluk Persia,
hingga membuat marah para pejabat British East India Company, atau BEI. Pada tahun 1821, BEI mengirim sebuah kapal untuk menghancurkan kota Doha, sebagai bentuk pembalasan atas serangan Bahrain terhadap pelayaran Inggris. Orang-orang Qatar yang saat itu kebingungan, akhirnya melarikan diri dari kota mereka yang telah hancur, dan tidak tahu mengapa Inggris membombardir mereka. Melihat kondisi kian terpuruk, membuat mereka bangkit dan melawan pemerintahan Bahrain. Hingga akhirnya, muncul sebuah keluarga penguasa lokal baru, yaitu klan Thani. Pada tahun 1867 situasi kembali memanas, terjadi perang antara Qatar dan Bahrain. Kembali, kota Doha ditinggalkan dalam kondisi hancur. Melihat itu Inggris ikut campur tangan, dengan mengakui Qatar sebagai entitas yang terpisah dari Bahrain di dalam perjanjian. Penyelesaian ini merupakan langkah pertama dalam mendirikan Qatar, yang terjadi pada tanggal 18 Desember 1878. Pada tahun-tahun berikutnya, negara Qatar jatuh di bawah kekuasaan Turki Utsmaniyah yakni pada tahun 1871. Negara Qatar memperoleh kembali beberapa ukuran otonomi setelah pasukan yang dipimpin Sheikh Jassim bin Muhammad Al Thani mengalahkan pasukan Utsmaniyah. Namun Qatar saat itu tidak sepenuhnya merdeka, sebab menjadi negara otonom di dalam Kekaisaran Ottoman. Ketika Kekaisaran Ottoman runtuh yang terjadi selama Perang Dunia Pertama, negara Qatar menjadi protektorat Inggris. Sejak 3 November 1916, Inggris akan menjalankan hubungan luar negeri Qatar dengan perjanjian imbalan akan melindungi negara Teluk dari ancaman negara lain. Dan pada tahun 1935, Syekh akhirnya mendapatkan perlindungan sesuai perjanjian terhadap ancaman internal. Berselang 4 tahun kemudian, minyak ditemukan di negara Qatar. Namun Qatar saat itu tidak memainkan peran utama dalam perekonomian hingga setelah Perang Dunia Kedua. Pegangan Inggris yang berada di Teluk, serta minatnya pada kekaisaran, mulai memudar karena kemerdekaan India dan Pakistan yang terjadi pada tahun 1947. Pada tahun 1968, Qatar memutuskan untuk bergabung dengan kelompok 9 negara Teluk kecil, yang intinya akan menjadi bagian Uni Emirat Arab. Tetapi tak berlangsung lama Qatar mengundurkan diri dari koalisi, karena terjadi sengketa wilayah dan akhirnya merdeka sendiri pada 3 September 1971. Di bawah kepemimpinan klan Al Thani, Qatar berkembang pesat menjadi negara yang kaya dengan minyaknya dan berpengaruh secara regional. Militernya, mendukung unit Saudi dalam melawan Angkatan Darat negara Irak, selama Perang Teluk Persia yang berlangsung tahun 1991. Tak hanya itu, Qatar juga menjadi tuan rumah bagi pasukan koalisi Kanada di wilayahnya. Qatar mengalami kudeta tak berdarah pada tahun 1995, ketika Emir Hamad bin Khalifa Al Thani menggulingkan ayahnya sendiri dari kekuasaan dan mulai memodernisasi negara Qatar. Dia juga mendirikan sebuah jaringan televisi Al Jazeera pada tahun 1996, serta telah mengizinkan pembangunan gereja Katolik Roma, dan mendorong hak pilih perempuan. Dalam tanda pasti hubungan Qatar yang lebih dekat dengan Barat, Emir juga mengizinkan negara Amerika Serikat untuk mendasarkan komando pusatnya di Semenanjung, selama invasi tahun 2003 ke negara Irak. Lalu pada 2013, sang Emir menyerahkan kekuasaan kepada putranya, yaitu Tamim bin Hamad Al Thani. Piala Dunia 2022 yang akan berlangsung di Qatar, pada bulan November hingga Desember mendatang. Turnamen sepak bola yang digelar dalam 4 tahun sekali ini, masih melibatkan 32 negara sebagai kontestan. Dengan negara Perancis berstatus juara bertahan, dan tentunya selaku tuan rumah yakni Qatar. Negara Qatar yang merupakan negara Emirat di Timur Tengah ini, mempunyai hal-hal menarik. Berikut ini 5 fakta menarik tuan rumah Piala Dunia 2022, Qatar. Pemerintahan. Struktur pemerintahan Qatar termasuk dewan tertinggi, kementerian, dan lembaga pemerintah lainnya. Institusi administrasi publik Qatar mengalami perkembangan yang sangat pesat, dan tak hanya itu Qatar juga sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan warga dan pelanggan layanan institusionalnya. Sekitar 90.000 karyawan, termasuk warga Qatar maupun ekspatriat, bekerja di pemerintahan dan lembaga sektor publik lainnya. Sistem pemerintahan yang ada di Qatar, didasari pada pemisahan dan kolaborasi kekuasaan.
Kewenangan eksekutif saat ini berada di tangan emir dan ahli warisnya, yang dibantu Dewan Menteri sebagaimana ditentukan oleh konstitusi, sementara otoritas legislatif dipegang oleh Dewan Penasihat. Negara Qatar, berbatasan dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab di bagian selatan, sedangkan di bagian utara, timur dan selatan berbatasan langsung dengan Teluk Persia. Qatar, menjadi negara Arab pertama yang terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 2022 telah menjadi berita utama, sebab munculnya kontroversi dan persiapan tentang event ini sudah dibicarakan banyak orang. Turnamen ini akan berlangsung di musim dingin, yaitu pada pertengahan bulan November hingga Desember nanti. Padahal jika melihat sejarahnya, sejak event ini digelar pada 1930, Piala Dunia selalu diadakan di musim panas yakni pada bulan Juni dan Juli, karena suhunya dinilai lebih menyenangkan dan merupakan musim liburan di hampir seluruh negara. Namun mustahil jika penyelenggaran kali ini memilih waktu yang sama, sebab suhu saat musim panas di Qatar dapat mencapai 50 derajat Celcius. FIFA atau Federasi Sepak Bola Dunia pun dianggap telah mengeluarkan keputusan kontroversial saat memilih Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia. Tetapi bukan perkara mudah untuk mengganti tuan rumah Piala Dunia sehingga jalan tengah pun diambil, Piala Dunia FIFA 2022 digeser ke bulan November hingga Desember. Qatar diketahui telah menghabiskan banyak anggaran untuk turnamen ini, salah satunya yaitu memasang fasilitas pendingin yang telah dilakukan secara maksimal di setiap stadion, agar para penonton maupun pemain tidak terlalu merasa kepanasan. Salah satu petualangan atau kegiatan paling populer di Doha, Qatar yaitu naik unta. Yang sangat unik, kalau dulu anak-anak digunakan sebagai joki unta, kemudian dilarang karena menjadi sangat berbahaya. Akhirnya pada tahun 2004, negara tersebut mulai menggunakan robot joki unta untuk digunakan dalam ajang balapan. Robot sudah menggantikan anak-anak dan telah berubah menjadi sensasi di seluruh dunia. Balap unta merupakan salah satu olahraga paling favorit di Timur Tengah, karena orang-orang di seluruh dunia datang untuk menonton event ini. Pernahkah memperhatikan beberapa hal yang paling menarik tentang negara Qatar, yang sama di setiap negara Timur Tengah? Salah satunya yaitu soal hari libur. Tidak seperti kebanyakan negara di dunia di mana hari Sabtu dan Minggu yang menjadi akhir pekan, di negara Timur Tengah ini memiliki hari Jumat dan Sabtu yang dijadikan sebagai akhir pekan atau weekend. Bahkan sebelumnya, mereka menetapkan hari Kamis dan Jumat sebagai akhir pekan di negara tersebut. Sedangkan hari Minggu, termasuk hari biasa atau hari kerja. Hal ini sebenarnya mudah dipahami, dikarenakan hari Jumat ada ibadah salat Jumat dan di waktu itu semua mal, toko maupun pasar ditutup. The Museum of Islamic Art, merupakan museum yang terletak di salah satu ujung kornis sepanjang 7 km atau 4,3 mil, di Doha, Qatar. Museum ini didirikan di sebuah pulau di lepas semenanjung buatan dekat pelabuhan Doha tradisional, sesuai dengan spesifikasi arsitek IMPI. Selain itu, terdapat sebuah taman yang dibangun khusus mengelilingi bangunan di fasad timur dan selatan. Sementara dua jembatan, yang menghubungkan fasad selatan dengan semenanjung utama yang menampung taman. Fasad barat dan utara ditandai oleh adanya pelabuhan, yang menampilkan pelayaran Qatar di masa lalu. Benteng Al-Quoth, merupakan tempat terbaik untuk dikunjungi di negara Qatar, yang paling dikenal sebagai Benteng Doha, yang merupakan benteng militer bersejarah berada di jantung kota Doha, ibu kota negara Qatar. Dibangun pada tahun 1927 oleh Sheikh Abdullah bin Qasim Al Thani, atau yang lebih dikenal sebagai Sheikh Abdullah bin Jassim Al Thani, yang memerintah Qatar mulai tahun 1913 hingga 1949. Setelah Sheikh Mohammed bin Jassim Al Thani, saudara Sheikh Abdullah turun tahta, membuat benteng ini kemudian diubah menjadi museum. Inland Sea juga menjadi salah satu tempat terbaik saat berkunjung ke Qatar. Berjarak sekitar 40 menit dari pantai Sa'aline, sebagian besar wisatawan menyukai tempat ini. Inland Sea atau Haur Al-Udaid merupakan jalan masuk laut Teluk Persia yang melintasi perbatasan antara Arab Saudi dan Qatar. Karena curah hujan yang rendah dan memiliki suhu tinggi, airnya lebih asin daripada teluk yang ada di dekatnya.